kelas 11 IPA akan membawakan cerpen yang bertema Suka Dukaku selama COVID-19 dan yang berjudul Kisahku Selama Masa Pandemi. COVID-19 mulai muncul pada awal tahun 2020 di Wuhan, China. COVID tersebut mulai menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia juga terkena dampaknya. Banyak asumsi tentang virus tersebut, seperti ada yang mengatakan bahwa virus tersebut adalah virus dari hewan, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa virus tersebut adalah lab yang bocor di Wuhan. Banyak dokter juga ilmuwan yang mencari vaksin atau obat dari virus tersebut. Tetapi karena gejalanya yang sama dengan sakit flu juga demam, maka banyak masyarakat yang khawatir saat mereka sedikit merasa tidak enak badan. COVID-19 memiliki dampak yang besar untuk dampak ekonomi, dampak sekolah, juga dampak bisnis lainnya. Dengan adanya COVID-19 tersebut, maka pemerintah juga memberikan perintah untuk mengkarantina diri sendiri, seperti sekolah di rumah, juga bekerja dari rumah. Memang dengan perintah tersebut tentu saja mempunyai dampak positif dan negatifnya tersendiri. Tetapi mau bagaimana lagi, lebih baik mengurangi daripada tidak melakukan apa-apa. Selama saya belajar dari rumah, itu semua berawal dari saat saya PHB online pada tanggal 17 Maret 2020. Tentu saja, awalnya saat saya melakukan PHB online, saya merasa kaku, juga tidak nyaman. Tetapi selama-kelamaan, saya juga mulai membiasakan diri dengan belajar dari rumah tersebut. Dengan adanya pelajaran online tersebut, juga memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri. Seperti dampak positifnya, saya lebih mempunyai waktu yang banyak pada keluarga saya, juga keluarga saya lebih banyak memperhatikan saya, juga saya mulai mengenal atau membiasakan diri, juga membuka diri lebih banyak pada keluarga saya. Tapi negatifnya adalah saat pembelajaran online, saya kurang untuk memahami materi yang diberikan dari guru-guru tersebut, karena susah untuk memahaminya. Dan juga karena HP saya kameranya agak blur, jadi saat ulangan, waktu akan mengumpulkan ulangan tersebut, saya susah untuk memfokuskan hasil ujian saya karena HP saya yang agak blur tersebut. Selama COVID-19 tersebut, selama saya di rumah juga, saya melakukan positifnya sih, saya melakukan banyak hal yang bisa saya lakukan, seperti melakukan hobi-hobi saya, membantu keluarga. Tapi saya lebih banyak memiliki waktu untuk hobi-hobi saya, seperti menulis puisi, membuat cerpen, atau juga bermain dengan imajinasi saya. Awal-awal mula saya masa pandemi, saya sering membuat puisi karena kejenuhan saya di rumah, juga karena saya agak nggak nyaman sendiri juga di rumah karena ruang yang terbatas juga. Jadi akhir-akhir ini saya lebih bermain dengan imajinasi saya daripada membuat puisi. Saat hari terakhir UAS, saya sedikit sakit karena saat itu saya muntah-muntah. Saya sempat khawatir, juga takut waktu itu. Tetapi saat orang tua saya mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, karena saya cuma sakit masuk angin, juga karena saya kekurangan nutrisi. Saya memang sebelumnya saya terobsesi untuk diet, karena menurut saya berat badan saya itu tinggi. Dengan sakit tersebut, berat badan saya yang awalnya 45 kg menjadi 42 kg. Tapi dengan begitu saya masih terobsesi untuk diet. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa selama masa pandemi atau virus ini, kita harus menjaga suhu dan metabolisme tubuh supaya tidak gampang terkena virus.
Terkadang saya juga bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Dan berbagai sumber yang saya baca, COVID-19 ini memang seperti seakan-akan tidak ada harapan untuk kedepannya. Bahkan mungkin seakan-akan nggak ada masa depannya. Tetapi saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan indah pada waktunya. Bohong kalau saya nggak takut, bohong kalau saya nggak khawatir akan COVID-19 ini. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa semua ini akan indah pada waktunya. Banyak dengan COVID-19 ini, banyak orang yang mudah stres, juga tertekan karena virus tersebut. Justru karena suasana hati mereka yang agak tertekan dan stres, itu yang memicu mereka semakin mudah untuk terserang penyakit. Karena menurut saya suasana hati seseorang itu yang mempengaruhi tubuh jasmani mereka mudah atau tidak terserang oleh penyakit. Karena saat mereka bahagia, mereka sukacita, mereka penuh dengan kedamaian hati mereka akan susah untuk terserang penyakit. Meskipun jasmani mereka rentan, tetapi kalau hati mereka tetap sukacita, bahagia, saya percaya mereka susah untuk terkena virus atau penyakit-penyakit lainnya. Bahkan dengan hati yang bahagia, hati yang sukacita, itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit seperti kanker, virus, atau bahkan penyakit jiwa lainnya. Karena menurut saya yang terpenting adalah kondisi hati dan perasaan, karena itu adalah sumber dari kehidupan. Tentu saja selama COVID-19 ini banyak orang-orang yang juga banyak berasumsi atau juga banyak yang mudah menyerah atau banyak yang mengatakan hal yang tidak, karena dengan banyaknya info yang saya dapat dan saya baca, memang susah untuk menelaah COVID-19 tersebut. Karena sebelumnya saya juga merasa takut, tapi karena saya juga suka tantangan, jadi saya merasa virus ini itu termasuk halangan dari tantangan yang saya jalani. Karena saya percaya bahwa virus ini bukanlah akhirnya, karena virus ini itu hanya sebuah proses, atau virus ini itu juga bisa sebuah batu atau kerikil kecil yang ada di depan saya. Jadi saya harus melewatinya meskipun sakit, tetapi saya akan tetap melewatinya. Karena bagi saya tantangan itu nggak akan menyenangkan tanpa adanya halangan-halangan yang ada. Jadi saya akan tetap menjalaninya, karena bagi saya itu seperti tantangan sendiri bagi diri saya sendiri. Karena juga menurut saya itu nggak pernah berjalan sendiri. Saya selalu berjalan dengan Tuhan saya. Saya sangat percaya padanya. Karena menurut saya jika saya merasa marah, sedih, kecewa, justru dari situ saya percaya bahwa saya tidak pernah sendirian, saya tidak pernah berjalan sendiri. Saya selalu berjalan dengan Tuhan saya. Tuhan saya selalu menopang saya, selalu menuntun saya, meskipun jalannya susah, menyakitkan. Tetapi saya percaya bahwa apa nanti yang saya dapat tidak akan sebanding dengan apa yang saya lewati hari ini. Mungkin banyak orang juga yang berpikir bahwa saya itu gila atau apa ya, karena saya lebih semangat atau lebih giat lagi untuk mencapai harapan dan mimpi-mimpi saya. Tetapi saya mempunyai tujuan sendiri, atau saya mempunyai pikiran sendiri tentang tantangan-tantangan yang saya alami hari ini. Juga Tuhan itu nggak pernah sedikit pun ngebiarin saya jatuh, nggak akan pernah. Jadi menurut saya, jika kalian ingin terhindar dari virus ini, memang menjaga kesehatan tubuh juga perlu, seperti makan yang teratur, tidur yang teratur, olahraga juga yang teratur. Tetapi jangan lupa juga, hati dan perasaan kita juga membutuhkan siraman-siraman rohani, seperti beribadah, juga melakukan hal yang semestinya kita lakukan. Banyak orang yang menyepelekan hal itu, padahal kondisi hatilah yang terpenting bagi saya. Karena menurut saya itu hati itu adalah
fokus utama dari sebuah sumber kehidupan. Jadi menurut saya selama suka duka saya selama masa pandemi ini, saya menikmatinya, saya menikmati semuanya ya, meskipun susah, kadang saya juga susah untuk menerima semua ini, tapi saya tetap menikmatinya. Kenapa saya menikmatinya? Karena saya percaya saya nggak pernah sendirian, saya percaya karena Tuhan selalu menuntun saya, Tuhan selalu menggandeng saya. Itulah sebabnya saya selalu menikmatinya, karena saya tahu semua akan indah pada waktunya. Dengan begitu, untuk teman-teman yang nggak ingin terkena penyakit, jadi kita harus mulai menjaga kesehatan tubuh, juga sistem metabolisme tubuh kita, supaya kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Sekian dari saya, terima kasih.